Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Muhammad Idris Jamaluddin beserta ibunya Muhammad Falasifah. Yang terhormat Bapak pengampu pelajaran tafsir tematik yang saya sayangi, kedua orang tua saya di rumah, dan tidak lupa para penonton yang semoga dirahmati Allah. Baik, pada kali ini, maksudnya pada pertemuan kali ini, saya akan sedikit menerangkan tentang bab poligami yang terdapat pada surat An-Nisa ayat 1-4. Surat An-Nisa ayat 1-4 memiliki makna global, yaitu agar kita selalu bertakwa kepada Allah tentang hukum berpoligami, lalu tentang hak-hak anak yatim, terus tentang ikatan perkerabatan, dan juga tentang ukuran mahar. Surat An-Nisa ayat 1-4 memiliki sebab turun ayat, yaitu yang diterangkan oleh Sa'id bin Jubair. Pada zaman dahulu terdapat seorang laki-laki yang dimana dia merawat seorang sanak keluarganya, anak-anak dari sanak keluarganya yang dimana orang tuanya sudah meninggal. Lalu anak tersebut meminta bagian warisan dari orang tuanya, namun si laki-laki tersebut menolak. Lalu akhirnya anak tersebut mengadu kepada Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad berdawuh, wa atul yatama awalahum. Adapun kandungan hukumnya dari surat An-Nisa ayat 1-4, yaitu yang pertama, bagaimana hukum meminta dengan wasilah. Yang pertama, Qiraah Hamzah atau Al-Qushairi mengatakan bahwa meminta dengan wasilah diperbolehkan, namun dengan membaca jer di bagian wal arhamnya. Lalu pendapat yang kedua mengatakan tidak boleh, yakni pendapat yang kedua terdapat Ibnu Atiyah, Az-Zujaj, dan juga Al-Qurtubi. Hal seperti itu ialah mereka mengatakan bahwa hal itu ialah sebuah sumpah yang dimana tidak diperbolehkan, yang dimana pendapat yang kedua ini bertentangan dengan Al-Qushairi. Al-Qushairi mengatakan bahwasanya hal tersebut minta dengan wasilah bukanlah sumpah, namun hal itu hanyalah meminta dengan kehormatan nama keluarga, hingga akhirnya dapat dilaksanakan hubungan atau ikatan kekeluargaan. Lalu yang kedua, bagaimana hukumnya memberikan harta anak yatim sebelum dewasa. Adapun pada surat An-Nisa ayat 4 mengatakan, maksudnya ditafsirkan boleh, namun adapun yang pertama harus anak tersebut haruslah cerdas, atau yang kedua memberikan hartanya itu tidak yang keseluruhan yang diwariskan oleh orang tuanya, namun hanya untuk membeli makanan ataupun pakaian. Terus yang ketiga, bagaimana hukum menikah. Yang pertama ada jumhur mengatakan menikah sama saja dengan makan dan juga minum, yang dimana hukumnya ialah mubah. Yang kedua terdapat madzhab Dzahiri yang mengatakan bahwa menikah ialah wajib. Namun di tengah-tengah antara dua tersebut ialah Imam Fakhr Ar-Razi. Beliau mengatakan bahwasanya menikah tidaklah mubah maupun wajib, namun tergantung pada kondisi seseorang yang akan menikah tersebut. Lalu yang keempat, apa maksud dari 22, 33, dan juga 44? Menurut ahli bahasa, 22, 33, 44 ialah sesukamu. Jika kau suka dua, maka nikahilah dua perempuan, dan 3 juga 4. Lalu menurut Imam As-Sobuni, pengarang Raihul Bayan, beliau menafsirkan hal tersebut ialah tidak boleh mempoligami perempuan
perempuan lebih dari 4. Adapun ulama terdahulu mengatakan bahwa menjumlahkan 22, 33, 44 berjumlah 9. Maka itu benar-benar salah dan hingga akhirnya dilarang oleh Imam Al-Qurtubi. Lalu Syiah Zaidiyah dan juga Rafidah mengatakan menafsirkan 22, 33, 44 berjumlah 12. Maka itu benar-benar salah dan dilarang. Adapun hikmah tasyriknya yaitu poligami ialah bukan hukum yang baru, namun sudah lama datanya, dan hal ini menjadi solusi di keadaan genting, misalnya seperti saat istri sedang sakit hingga akhirnya suami tidak dapat terpenuhi kebutuhan biologisnya. Contohnya seperti di Jerman. Di Jerman setelah Perang Dunia Kedua itu banyak sekali laki-laki yang terbunuh pasca perang. Akhirnya daripada banyak perempuan yang melacur dan banyak anak yang lahir tanpa ayah, poligamilah menjadi solusi hal tersebut. Sekian dari saya, mungkin banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.